kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di dalam sorga, Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Segala perkara dalam kehidupan kami boleh kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan segala rencanamu yang terbaik dalam hidup kami akan terus menjadi nyata di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, di pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang bersujud kepadamu. Bersyukur ya Tuhan, berterima kasih atas kemurahan hati Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anak-anak Tuhan, orang-orang percayamu dari berbagai tempat yang hadir pada pagi hari ini dalam pertemuan ibadah pagi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang telah bersedia melayani di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sangat berharga. Terima kasih Bapak, kami pergunakan waktu yang ada pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Terima kasih, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kita semua di pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya menyapa kita dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami Rivo Alamat dari Manado. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Ya, saudaraku, kemarin sempat terganggu jaringan internet kita, tapi pada pagi hari ini saya percaya semuanya sudah ada perbaikan. Ya, kita, saudaraku, masih akan bersama-sama ya melihat lagi awal dari atau pendahuluan kita untuk bersama-sama menelusuri kitab Efesus, kitab yang sangat mulia, firman Tuhan yang memperkenalkan kepada kita tentang pikiran Kristus yang sorgawi. Amin. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain, akan menjelaskan kepada kita secara detail ya bagaimana kita posisi kita di dalam Kristus, ya, posisi yang mulia, posisi yang sorgawi, kedudukan kita di dalam Kristus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Nah, sehingga saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus, orang Kristen, kita bisa memahami dengan baik, saudara-saudara, posisi kita untuk berlomba dalam perlombaan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan bagaimana kita melayani Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh Kristus, dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi mari kita membuka kitab Efesus, ya, Alkitab kita. Kita akan coba memulai dengan membaca ayat 1 ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa selama kita menjelajahi kitab Efesus ini dari pasal 1 sampai pasal 6, kita akan dipenuhi banyak berkat Tuhan yang akan memberikan kepada kita pemahaman yang luas, yang tinggi, yang dalam, dan yang panjang, yang lebar tentang panggilan kita sebagai orang-orang percaya milik Kristus, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin. Nah, kita akan coba Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai dari ayatnya yang pertama, ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus.
dari ayat yang pertama. Kita akan coba membacanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ apa? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di mana? Di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima banyak berkat yang berlimpah. Baru dari ayat 1 saja, saudara-saudara kita akan menemukan banyak kebenaran yang sangat luar biasa dari firman Tuhan ini, ya. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kepada kita diperkenalkan siapa yang menulis kitab Efesus ini. Amin. Nah, luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Rasul kita, Rasul Paulus ini, Rasul bangsa lain ini selalu menyematkan identitasnya di dalam setiap epistel atau surat yang dia tulis, ya. Luar biasa, dan itu selalu ditaruh di awal. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak juga penyesatan di zaman dulu, di zaman Alkitab, ketika para penulis, ya, firman Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus, ya, melalui ilham, ya, atau inspirasi, disebutnya Bapak Ibu Saudara, oleh Roh Kudus atas firman Tuhan. Itu pada zaman itu banyak juga penyesatan, ya, banyak juga pengajaran-pengajaran yang menyimpang, di mana orang-orang yang pintar secara dunia, ya, orang-orang yang hebat diperhitungkan secara filsafat dunia pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa, ya, filsafat dari seperti Aristoteles, Plato dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu di zaman Yunani, ya, sudah sangat banyak Bapak Ibu Saudara filosofi Stoa dan seterusnya. Nanti bisa itu kita akan bahas ketika kita bertemu dengan pokok bahasan pembentukan daripada jemaat Efesus ini, ketika Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil kasih karunia Allah di sana. Dan kita akan bisa membaca itu, mempelajari itu dari kitab Kisah Para Rasul. Dan di awal ini Bapak Ibu Saudaraku, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Amin. Nah, ini penting, kata-kata ini mengandung kuasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa dari Paulus? Karena Paulus tidak mengatakan di sini bahwa dia sedang bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain, tapi secara personal, ya, secara pribadi, Rasul Paulus di sini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pemenjaraan, ya, daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak kebenaran Injil Kristus pada saat itu. Kemudian kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini bukan sedang di dalam
Oke. Sudah ada suara saya. Kalau lewat Zoom jelas ya, kalau lewat Zoom jelas, tapi dari live streaming semua berkomentar tidak ada suara katanya Pak Pendeta. Oke, baiklah, kita akan coba lagi perbaiki nanti ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk sementara ini renungan pagi kita akan masih, kalau tidak lancar suara audio saya ya Bapak Ibu Saudara, kita akan coba besok. Ya, tidak ada suaranya, semua sudah berkomentar ya. Saya tidak tahu ini bagaimana, kenapa tidak ada suaranya ya. Oke, baiklah saudara, kemarin sinyal yang kurang bagus, sekarang suara tidak keluar Bapak Ibu Saudara. Kasihan saudara-saudara kita yang mengikuti dari live streaming semua ya. Oke, baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya kelihatan jadi seperti orang bisu di live streaming Facebook Bapak Ibu Saudara, karena tidak kedengaran suaranya. Oke, baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan akhiri pemberitaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ya, rupanya nanti akan saya coba tes di luar sana ya. Nanti akan kita coba ulang lagi. Nanti saya dengan Pak Sinaga akan coba memperbaikinya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi inti daripada perenungan kita firman Tuhan di pagi hari ini, di ayat 1 yang sudah kita dengarkan bersama saudara-saudara, bahwa ya dikatakan di situ tadi, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus dikatakan di sini untuk menekankan posisi kita, kedudukan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, kita mempunyai panggilan sorgawi, panggilan yang tertinggi, amin. Panggilan yang dari atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Karena Tuhan Allah mempunyai rancangan, program, pikiran-pikiran Allah. Kalau menempatkan Kristus sebagai Raja ya di bumi, Tuhan Allah mempunyai rancangan-rancangan panggilan untuk memenuhi kerajaan sorga di bumi. Tapi itu melalui umatnya Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau bangsa Israel suatu saat menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, ya, dan itu akan digenapi nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali di bumi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mempunyai panggilan sorgawi, panggilan yang di atas, ya, panggilan yang tertinggi, yang mulia, panggilan dengan kekayaan berkat sorgawi dengan segala kelimpahannya yang tidak bisa digagalkan oleh dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan Dia sudah dipermuliakan. Dan saat ini kita melayani posisinya Tuhan yang di atas. Posisi Tuhan bukan yang sedang ada di bumi, ya, tetapi posisi Tuhan Yesus yang ada di atas, tinggi jauh di sana, di dalam sorga. Tapi terhubung dengan kita dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang tetap memelihara, ya, hidup kita semua di dalam kasih-Nya yang sempurna. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, jadi terima kasih, tetap semangat saudara-saudaraku ya, menjalani kehidupan kita, aktivitas kita, apapun itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu dulu nomor 1, amin.
bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semuanya. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, selamat beraktivitas, ya, selamat melayani, selamat bekerja, ya, tetap sehat, tetap kita semua boleh menyerahkan, mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya Tuhan yang memelihara dan mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk memenuhi kehendak-Nya, supaya kita selalu setia kepadanya. Dan terima kasih saudara-saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan, kita semua adalah orang-orang percaya yang disebut dengan orang-orang kudusnya Tuhan, gereja yang kudus, amin. Persekutuan orang-orang kudus, demikian dikatakan ya di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi saudara-saudara, sudah tepatlah ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, saudara-saudaraku ya, maka saudara dan saya akan terus dipenuhi dengan hikmat Tuhan yang surgawi, amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama-sama kami semua dalam ibadah online kami, ibadah pagi. Ya, setiap saat teduh kami Tuhan, kami tidak akan pernah tinggalkan barang sedetik pun. Kami akan tetap setia kepadamu ya Bapa, sebab Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami segala berkat dan kelimpahan yang kami perlukan, yang kami butuhkan, supaya bisa tetap setia, terjaga, dan hati kami selalu fokus terus untuk memuliakan Engkau dalam setiap pekerjaan atau hal apa saja yang kami perjuangkan, yang kami kerjakan, semuanya disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, ajar kami, didik kami terus ya Tuhan, untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga kami, anak-anak kami, semuanya, pelayanan kami, saudara-saudara kami, semua kami doakan ya Bapa Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, terkhusus kami mendoakan ya Tuhan untuk keluarga besar Bapak Sinaga yang besok hari Tuhan akan bersukacita, berbahagia di tempat ini bersama-sama dengan semua saudara kami atas pernikahan dari adik dari Pak Sinaga yang akan dilangsungkan besok hari ya Tuhan. Hari ini adalah saat-saat persiapan semuanya. Kami doakan semua berjalan lancar dan Tuhan memberkati mempelai yang besok hari mereka akan dipersatukan, dan kami percaya ini menjadi jalan yang baik untuk masa depan kehidupan mereka, dan kami doakan terus supaya di dalam kasih Kristus semuanya berjalan dan dilancarkan semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua kegiatan kami, aktivitas kami pada satu hari penuh. Kami percaya Tuhan yang selalu memberkati, menyertai. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang ada dimanapun berada di berbagai tempat yang terhubung dengan kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati segala kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf karena audionya masih ada trouble. Ya, kita akan perbaiki nanti Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, oke, baik. Nanti kita coba lihat lagi. Ya, salam semuanya. Ya.